Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas tentang litosfer. Pengertian dan manfaat litosfer. Iya. Secara etimologi, litosfer berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata litos yang berarti batu dan sper atau spaira yang berarti bulatan. Iya. Oleh karena itu, litosfer artinya adalah lapisan batuan yang membentuk kulit bumi. Litosfer merupakan lapisan bumi paling atas seberat 66 km yang terdiri dari batuan. Oleh karena itu, litosfer sering diartikan sebagai pembentuk muka bumi yang terdiri dari batuan dan mineral. Manfaat litosfer. Yang pertama, sebagai pemenuhan kebutuhan industri, yaitu besi dan aluminium. Yang kedua, sebagai bahan pembuat perhiasan, contohnya mineral, intan, emas, dan perak. Yang ketiga, sebagai sumber bahan baku, pupuk, nitrogen, dan fosfat. Struktur lapisan bumi. Lapisan bumi terdiri dari kerak bumi. Kerak bumi adalah lapisan terluar bumi yang terbagi menjadi dua kategori, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Kerak samudra mempunyai ketebalan sekitar 5-10 km, sedangkan kerak benua mempunyai ketebalan seluas sekitar 20-70 km. Penyusun kerak samudra yang utama adalah batuan basal, sedangkan batuan penyusun kerak benua yang utama adalah batuan penyusun kerak samudra yang utama adalah granit, dan tidak sepadan batuan basal. Kerak bumi dan sebagian mantel bumi membentuk lapisan litosfer dengan ketebalan total kurang lebih 80 km. Dua mantel bumi. Mantel bumi berada di kedalaman 100 hingga 200 km di bawah permukaan bumi. Mantel bumi tersusun dari besi, magnesium, dan silikon. Bagian terluar mantel bumi cenderung lebih padat dan menempel dengan kerak bumi di atasnya. Mantel bumi bersama dengan kerak bumi membentuk lapisan yang disebut litosfer. Pada lapisan ini tersusun sebagian oleh batuan yang meleleh. Lapisan ini disebut dengan astenosfer. Astenosfer bersifat lunak dan plastis. Inti bumi dalam atau inner. Inti bagian dalam bumi berbentuk bola metal yang memiliki radius 1220 km atau sekitar 3/4 ukuran bulan. Inti bagian dalam terletak di dalam bumi pada kedalaman 2885 hingga 5144 km di bawah permukaan bumi. Suhu inti bumi bagian dalam berkisar 4300 hingga 5400 derajat Celcius. Suhu ini hampir sepanas suhu permukaan matahari. Inti bumi luar atau outer. Inti bumi bagian luar merupakan struktur cair yang terdiri dari besi dan nikel. Inti bumi bagian luar berada di kedalaman 2885 hingga 5144 km. Suhu pada lapisan ini mencapai 3700 derajat Celcius. Struktur litosfer. Yang pertama adalah lapisan sial atau sisilium aluminium. Lapisan sial adalah lapisan litosfer yang tersusun dari jenis logam silisium dan aluminium. Terdapat batuan sedimen, granit andesit, dan jenis-jenis batuan metamorf serta jenis batuan air. Tebal lapisan sial rata-rata 35 km dan disebut juga dengan istilah kerak bumi. Yang kedua adalah lapisan sima atau juga sisilium magnesium. Lapisan sima adalah lapisan kulit bumi yang tersusun dari logam sisilium dan magnesium. Ketebalan lapisan ini mencapai 65 km dan bahannya punya sifat elastis. Di lapisan sima ada juga kandungan besi dan magnesium bernama mineral ferro, magnesium, dan batuan basal. Kerak bumi. Kerak bumi terbagi menjadi dua, yaitu kerak benua dan kerak samudra. Kerak benua adalah bagian yang membentuk benua dan merupakan benda padat yang terdiri dari batuan granit di bagian atasnya, serta batuan beku basal di bagian bawahnya. Kerak samudra adalah kerak yang menjadi bagian dasar samudra. Maskernya dipakai, nakku. Maskernya dipakai. Tersusun atas endapan di laut bagian atas, lalu batuan vulkanik yang paling bawah, batuan beku gabbro dan periodik.
Maskernya dipakai nakku. Masuk video ini. Ini yang duduk. Selanjutnya kita akan membahas jenis batuan litosfer yang akan diterangkan oleh Iya, batuan beku. Jenis batuan litosfer terbagi tiga. Satu batuan beku, dua batuan sedimen, dan tiga batuan metamorf. Iya. Bagus. Batuan beku litosfer. Batuan beku ini terbentuk dari magma pijar yang membeku dan menjadi padat karena proses pendinginan. Batuan ini disebut sebagai batuan beku luar karena proses pembekuannya terjadi di bagian luar kulit bumi. Batuan ini terbagi menjadi tiga, yaitu satu batuan bukit, dua batuan aleran, dan tiga batuan lorok. Batuan bukit. Batuan bukit disebut juga sebagai batuan kristal. Batuan bukit ini disebut demikian karena terdiri dari kristal-kristal dan proses pembentukannya terjadi dalam kulit bumi. Batuan bukit memiliki perubahan kristal yang berukuran besar sebagai akibat dari proses pendinginan yang berjalan lambat. Salah satu contoh batuan ini adalah batuan granit. Batuan aleran. Batuan aleran memiliki nama lain yakni batuan batu luar. Batuan beku luar. Batuan ini disebut sebagai batuan beku luar karena proses pembekuannya terjadi di bagian luar kulit bumi. Oleh karena itu, penurunan temperaturnya juga terjadi sangat cepat. Batuan aleran dapat terbentuk kristal kecil, kristal besar, maupun bahan amorf. Contohnya di parit. Salah satu contoh batuan aleran adalah batu abu. Batuan korok. Batuan korok disebut juga sebagai batuan dak. Sesuai namanya, jenis batuan yang satu ini terbentuk di korok atau dak. Karena lokasinya yang dekat dengan permukaan, proses pendinginan batuan tersebut juga berlangsung lebih cepat. Batuan korok dapat berupa kristal kecil dan kristal besar. Salah satu contoh batuan korok adalah granit fosfir. Yang lain nanti siapkan pertanyaannya. Batuan sedimen. Batuan sedimen terbentuk dari endapan dan sedut. Batuan yang mudah lepas dari bawah air, angin, dan es. Lama-kelamaan endapan tersebut dapat membusuk dan kemudian mengeras, kemudian terbentuk menjadi batuan. Oleh karena itu, nama batuannya adalah batuan sedimen. Proses pengolahan batuan ini disebut dengan pembatuan. Berdasarkan tempat terjadinya endapan, ada tiga jenis batuan sedimen, yakni batuan sedimen kontinental adalah batuan sedimen yang proses pengendapannya terjadi di laut. Contohnya terjadi di tanah laut dan tanah gurun pasir. Batuan sedimen marine sesuai dengan namanya, proses pengendapan batuan sedimen marine terjadi di laut, seperti endapan radiolaria di laut darat, lumpur biru di pantai, dan lumpur merah. Tiga, batuan sedimen adalah batuan sedimen yang pengendapannya terjadi di danau, misalnya danau dan tanah liat danau. Proses pembentukannya, batuan sedimen plastik yaitu batuan asal yang mengalami penghancuran secara mekanis dan ukuran besar menjadi kecil. Setelah itu batuan tersebut mengalami pengendapan dan membentuk batuan plastik. Salah satu batuan plastik adalah batuan pasir dan batuan beku atau batuan sedimen kimiawi adalah batuan yang terjadi karena proses kimiawi seperti penguapan, pelautan, dan dehidrasi. Contoh batuan sedimen kimiawi yang terjadi secara langsung adalah batuan sedimen kapur, yaitu stalaktit dan stalagmit tersebut dapat ditemukan di gua-gua karang. Batuan sedimen organik merupakan batuan yang dalam proses pengendapannya mendapat bantuan dan organisme, antara lain sisa-sisa bangkai binatang yang tertimbun di dasar laut, contohnya kerang dan terumbu karang.
Batuan sedimen berdasarkan perasaan. Batuan sedimen airis atau aerolis, proses pengangkutan batuan ini dilakukan oleh angin, contohnya antara lain tanah los, tusuk, dan pasir di gunung. Batuan sedimen glasial, pengangkutan batuan ini adalah dilakukan melalui media perantara es, contohnya antara lain moraine. Batuan sedimen akuatik, batuan sedimen yang terdiri atas batu-batu yang sudah dilepas antara satu sama lain. Cara terbentuknya dibagi empat: satu pelabuhan, dua transportasi, tiga pengendapan, empat pemadatan atau dan penyimpanan atau satu pelabuhan merupakan pemindahan batu, tanah, mineral, serta bahan kayu dan buatan melalui kontrak dengan almonda bumi, perairan dan organisme biologis. Pelabuhan terjadi pada asal tanah sedikit atau tanpa gerakan. Pelabuhan melibatkan pergerakan batuan dan mineral oleh agen seperti air, es, salju, pelabuhan salju, angin, ombak, dan gravitasi untuk diangkut dan disimpan di lokasi lain. Terdapat tiga klasifikasi penjenis dan proses pelabuhan, yakni pelabuhan fisika, kimia, dan biologi. Pelabuhan fisika merupakan proses pelabuhan yang melibatkan kontak langsung dengan kondisi atmosfer seperti panas, air, es, dan tekanan. B. Pelabuhan kimia merupakan pelabuhan akibat efek langsung perubahan kimia atmosfer atau perubahan kimia yang diproduksi secara biologis. C. Pelabuhan biologi merupakan pelabuhan yang disebabkan oleh makhluk hidup dan disebabkan oleh proses organisme hewan, tumbuhan, dan manusia. Transportasi proses pengangkutan material dari masyarakat ke berbagai tempat. Proses ini memerlukan agen transportasi berupa gravitasi, angin, gletser, dan air. Tiga, pengendapan. Pengendapan adalah proses geologi ketika sedimen yang dihasilkan dari proses pelabuhan atau tanah dan batu ditambahkan ke permukaan dataran lebih rendah yang ditransportasikan oleh angin, gletser, air, dan gravitasi. 4. Pemadakan atau penyemanan. Pemadatan terjadi ketika sedimen terkubur dalam darat, menyebabkan mereka di bawah tekanan karena berat lapisan yang ada di atas. Batuan metamorf. Batuan metamorf adalah batuan hasil perubahan dari batuan dan endapan yang terjadi akibat proses metamorfosis. Faktor-faktor penyebab perubahan batuan antara lain: 1. Suhu tinggi, 2. Tekanan tinggi, 3. Kombinasi suhu dan tekanan tinggi, 4. Penambahan bara lain. Ini adalah contoh batuan metamorf. Gunung api. Ini jenis gunung api. Berdasarkan bentuk dan proses terjadinya gunung api dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Gunung api mahar. Gunung api mahar adalah gunung api yang memiliki kawah di bagian puncaknya. Kata mahar sendiri berarti danau tektonik yang terjal. Danau ini terbentuk karena sifat erupsi dan eksplosif atau letusan yang kuat. Bahan-bahan yang keluar dari letusan tersebut berupa material padat atau es lata. Contoh gunung api mahar yang berada di Indonesia diantaranya adalah Gunung Lena, Gunung Gama-Gama, dan Gunung
Dua, gunung api Berisai. Berisai. Gunung api Berisai memiliki alas yang luas dan bentuk lereng yang sangat landai. Hal ini disebabkan karena sifat erupsinya yang berupa letusan erosi atau magma yang keluar dengan cepat, mengalir dan menyebar di sekitar area gunung api. Gunung api Berisai ini terjadi karena memiliki lava yang cair dengan tekanan yang lemah, serta dapur magma yang dangkal. Gunung api Berisai banyak ditemui di Hawaii, di Amerika Serikat seperti Gunung Mauna Loa, Gunung Mauna Kea, dan Gunung gak ada yang tiga, gunung api kerucut atau strato. Gunung api Berisai terjadi karena adanya letusan dan lelehan atau eksplosif dan erupsi yang terjadi secara terus-menerus dan bergantian, sehingga gunung ini membentuk suatu kerucut yang lerengnya berlapis-lapis akibat letusan sebelumnya. Contoh gunung api Berisai atau strato di Indonesia diantara lainnya Gunung Kerinci, Gunung Pangrango. Tipe-tipe gunung api yang ada di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia memiliki aktivitas yang berbeda-beda. Berdasarkan aktivitas tersebut, gunung api dibagi menjadi 3 tipe, yaitu tipe A, tipe B, dan tipe C. Gunung api tipe A disebut juga gunung api aktif. Gunung api ini masih menghasilkan magma dan masih memiliki kemungkinan untuk mengalami erupsi. Gunung api tipe ini pernah mengalami erupsi minimal 1 kali pada tahun 1600 atau setelahnya. Contoh gunung api yang aktif yang ada di Indonesia yaitu Gunung Merapi, Gunung Sinabung, dan Gunung Kerinci. B. Gunung api tipe B disebut juga sebagai gunung api pasif. Gunung-gunung yang dikategorikan sebagai gunung api pasif adalah gunung yang tidak pernah mengalami erupsi pada tahun 1600 atau setelahnya. Tapi gunung ini masih memperlihatkan gejala gunung api aktif. Misalnya, gunung api tersebut masih menghasilkan solvatara atau sumber gas belerang dan akan menjadi belerang pada jika membeku. Contoh gunung api pasif yang ada di Indonesia antaranya Gunung Raja Basa yang terletak di Lampung dan Gunung Atuba yang terletak di Jawa Barat. Gunung api tipe C adalah gunung api yang tidak diketahui sejarah erupsinya dalam catatan manusia. Namun gunung tersebut menunjukkan bukti-bukti adanya aktivitas erupsi di masa lalu. Misalnya ada solvatara atau fumarola atau kawah gunung yang mengeluarkan gas beracun bercampur uap di sekitar daerah vulkanis. Contohnya gunung api tipe C diantaranya Kawah Mangki, Kawah Kamojang, dan Gunung Lanendong. Ciri-ciri gunung yang akan meletus. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, masih banyak gunung api tipe A atau gunung dengan aktivitas magma aktif yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, kita harus memahami ciri-ciri yang ditunjukkan oleh gunung api yang akan meletus, terutama
apabila tinggal atau berada dekat dari gunung api tersebut. Salah satu ciri gunung yang akan meletus adalah suhu di sekitar gunung api yang akan meningkat. Ciri lainnya adalah sumber air dan pepohonan yang tiba-tiba mengering. Ciri lainnya yang tampak jelas adalah seringnya terjadi gempa, seperti binatang-binatang liar yang hidup di gunung mengungsi ke tempat lain, umumnya ke pemukiman yang berada di sekitar gunung. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bawah permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerang bumi atau lempeng bumi. Gelombang seismik adalah rambatan energi yang disebabkan karena adanya gangguan di dalam kerang bumi, misalnya adanya patahan atau adanya ledakan. Jenis-jenis gempa. 1. Gempa vulkanik. Gempa vulkanik adalah gempa bumi yang terjadi karena magma di dalam gempa vulkanik. Gempa vulkanik merupakan pertanda meletusnya gunung berapi. Kekuatan gempa vulkanik ditentukan oleh besarnya pergerakan magma maupun letusan gunung berapung berapi sedang mengalami pergerakan. Ini gambaran. Gempa tektonik. Gempa tektonik adalah gempa yang terjadi karena pergeseran dan pergerakan pada lapisan litosfer oleh tenaga tektonik. Gempa ini terjadi karena besarnya tenaga yang dihasilkan akibat adanya tekanan antar lempeng batuan dalam bumi. Gempa bumi ini adalah jenis gempa yang paling sering dirasakan, terutama di Indonesia. Lempengan tektonik ini selalu bergerak dan saling mendesak satu sama lain. Pergerakan lempengan tektonik ini menyebabkan terjadinya penimbunan energi secara perlahan-lahan. Gempa tektonik kemudian terjadi karena adanya pelepasan energi yang telah lama tertimbun tersebut. Gempa tektonik biasanya jauh lebih kuat getarannya dibandingkan dengan gempa vulkanik. Maka getaran gempa yang merusak bangunan kebanyakan disebabkan oleh gempa tektonik. Jenis pergerakan lempeng tektonik. Divergen. Dua lempeng saling bergerakan menjauh satu sama lain. Contoh dari batas divergen adalah oceanic dan zona retakan atau seperti ini gambar. Konvergen. Yang kedua konvergen. Dua lempeng bergesekan mendekati satu sama lain sehingga membentuk zona subduksi. Jika salah satu lempeng bergerak di bawah yang lain atau tabrakan menua atau kontinental jika kedua lempeng mengandung truk menua. Contoh kasus ini dapat kita lihat di pegunungan Andes di Amerika Selatan dan Pulau Jepang atau Japanese Island. 3. Transform. Jika lempeng bergerak dan mengalami gesekan satu sama lain secara menyamping di sepanjang sesar transform atau transform pole. Gerakan relatif kedua lempeng bisa sinusoidal atau ke kiri di sisi yang berlawanan dengan pengamat, ataupun dekstral atau ke kanan dan sisi yang berlawanan dengan pengamat. Contoh sesar jenis ini adalah sesar San Andreas di California. Gempa runtuhan atau terbang biasanya terjadi karena longsor yang disebabkan oleh erosi atau runtuhnya gunung kapur di satu lokasi. Sekarang gempa runtuhan tidak membahayakan atau bersifat lokal. Hanya saja itu bisa jadi salah satu pertama, misalnya lingkungan akibat pertambangan.
Cara menyelamatkan diri saat gempa secara merasa. Jatuhkan tubuh ke bagian tengah dan lutut, bagian tangan dan lutut sebelum gempa bumi menghantam Anda. Cari penutup kepala dan leher atau dan seluruh tubuh Anda jika memungkinkan, yaitu di bawah meja atau meja yang kokoh. Tetap terlindungi di tempat sampai guncangan berhenti. Akibat dari gempa bumi. Gempa bumi yang getarannya sangat kuat dapat menyebabkan kerusakan di permukaan bumi, yaitu berupa hancurnya bangunan, rumah, fasilitas umum, dan jatuhnya korban jiwa. Fungsi seismograf adalah untuk mengukur pergerakan dalam bumi. Alat ini terdiri dari sensor pendeteksi gerakan tanah yang disebut seismometer yang digabungkan dengan sistem rumusnya dibaca kembali. Berikut adalah cara menghitung epicentrum gempa. Rumus untuk menghitung epicentrum gempa adalah S dikurang P dikurang 1 menit dikali 1000 km. Keterangannya, delta adalah jarak epicentral dari stasiun pengamat dalam satuan kilometer. S dikurang P adalah selisih waktu pencatatan antara gelombang sekunder dan gelombang primer dalam satuan menit. 1 berarti 1 menit. Berikut adalah contoh soal Udah yang next. berhubungan Next. dengan next. Udah, ayo beri pertanyaan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Ada pertanyaan ayo. Kalau nggak ada beri ibu panggil namanya. Mungkin mau ibu yang manggil. Ayo tentang litosfer. Yo Seven. Mana ya Seven? Yo Seven mana? Ah, pertanyaannya. Sebutkan nama dan kelompok. Nama dan kelompok. Ayo. Ayo. Sebutkan nama dan kelompok. Dan pertanyaannya mengenai litosfer. Berdiri dulu. Theodora. Mana Theodora? Ayo, nama dan kelompok. Pertanyaan saya yaitu sebutkan lapisan-lapisan bumi dari urutan paling atas. Oke. Nanti pertamiangan dulu soalnya. Lanjut. Siapa yang beruntungnya? Gilbert. Mana Gilbert? Ayo. Sebutkan nama dan kelompok. Dari tadi kan ibu dengar suaranya, kurasa udah banyak pertanyaannya. Ayo. Dian. Mana Dian? Ayo, pertanyaannya. Berdiri. Berdirilah. Iya, berdiri. Siapa yang mau bertanya? Nama, kelompok? Nama kita itu kelompok atmosfer. Oh ya, apa pertanyaannya? Contoh gunung api perisai. Oke, silakan duduk. Bagus. Lanjut. Geri, Banjarnahor. Kelompok.
Partikel kan ada sumber energi dari bahan peledak atau uranium. Coba dong sebutkan contoh uranium dalam kehidupan sehari-hari. Pertama apa? Oke, bagus. Nama kelompok? Nama? Batista. Jangan menjerit gitu lah Batista, Bu. Batista. Ayo. Tuliskan yang manfaat di Pak. Udah, silakan duduk. Bagus. Itu kalian berapa orang di depan? Tunggu dulu ya. 1, 2, 3. Berapa orang kalian di depan? 6. Masih 4. Ya, nama? Siapa tadi nakku? Kalau kelompok? Pertanyaannya? Yang dimaksud dengan mineral dan jenisnya. Oke, lanjut. Adelia. Adela. Kelompok? Iya. Jelaskan mengenai lapisan. Jelaskan mengenai mantel kulit. Tentang? Mantel kulit. Ada lagi mau ditambah Adela? Pertanyaan yang lain? Enggak ada. Ya, nama? Dian. Apa pertanyaannya? Kenapa gempa bisa terjadi? Ah? Kenapa gempa bisa terjadi? Kenapa gempa bisa terjadi? Bagus. Oke, silakan duduk. Ada 7 pertanyaan. Udah? Hari apa kita masuk lagi? Hari Jumat nanti dijawab ya. Udah anakku? Ini ibu foto aja dulu ini. Silakan duduklah. Foto dulu lah, berdiri. Baru kalian dulu, baru nanti tulisannya yang udah kerjakan ya. Biar tahu ibu sampai mana udah. Mana fotonya? Ya, oke. Silakan duduk. Nah, ininya tolong di-shutdown lah. Sama dicabut. Awas dulu, mau ibu foto pekerjaannya. Jangan ganggu pemandangan. Oke, satu lagi. Geser dulu badannya anakku.